Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li benar-benar yakin bahwa apa yang dikatakan Bon Sage itu benar. Lagi pula, agar Istana Bintang menjulang di atas laut yang terserak selama bertahun-tahun, mereka pasti menggunakan setidaknya beberapa trik. Mereka tentu saja tidak datang untuk mengawasi aula surgawi saja. Mereka kemungkinan besar memiliki rencana mereka sendiri. Dengan itu, mata Han Li dengan dingin berkilau. Meskipun dia tidak membalas Bon Sage, dia menjadi semakin waspada terhadap dua tetua berpakaian putih. Pada saat-saat berikutnya, dua pria tua berpakaian putih itu duduk diam dan tenggelam dalam keadaan meditasi. Mata mereka tetap tertutup, dan mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Suasana aneh ini berlanjut selama 3 hari. Namun, hanya 4 pembudidaya baru yang tiba selama waktu itu. Tak satu pun dari mereka adalah pembudidaya Nas Chen Sol. Kemudian, perubahan mendadak terjadi pada pagi hari keempat. Serangkaian ledakan bergema di seluruh aula. Tanpa peringatan apapun, pintu batu giok putih turun, menutup seluruh aula. Gerbang itu tertutup lapisan kabut putih, indikasi yang jelas dari batasannya yang tangguh. Segera, ada ledakan samar gerbang istana yang menutup dari kejauhan. Beberapa pembudidaya di aula melihat alarm. Tetapi setelah menemukan bahwa para pembudidaya Nas Chen Sol tampak tenang, mereka merasa lega. Pada saat itu, dua tetua berpakaian putih dari Istana Bintang dengan tenang membuka mata mereka dan berdiri. Tiba-tiba, para pembudidaya lain di aula menatap mereka dengan kebingungan. Adapun pembudidaya Nas Chen Sol, mereka tanpa ekspresi menatap tindakan keduanya dalam diam. Keduanya dengan tenang berjalan menuju depan aula. Tetapi sebelum mereka tiba, ujung aula bergetar ringan untuk segera mengungkapkan beberapa lempengan batu yang melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Formasi teleportasi selebar 3 meter tiba-tiba muncul. Mereka di antara banyak pembudidaya yang belum melihat formasi transportasi terpesona pada penampilannya, membuat banyak pembudidaya takjub. Kedua tetua berpakaian putih berjalan ke depan formasi transportasi dan membungkuk di atasnya memeriksanya dengan cermat. Beberapa saat kemudian, keduanya saling melirik dan mengangguk. Baiklah, tidak ada masalah dengan formasi transportasi ini. Anda akan tiba di aula luar aula surgawi melalui ini, kalian harus hati-hati. Dengan mengatakan itu, para lelaki tua berpakaian putih melangkah ke formasi transportasi. Dengan dua kilatan cahaya putih, mereka menghilang. Setelah itu, para pembudidaya lain di aula tanpa sadar saling memandang dengan cemas. Tetapi tanpa menunggu untuk melihat reaksi siapapun, Wan Tianming turun dari pilar batu giok bersama Taois tua dan lelaki tua kurus, berjalan ke formasi transportasi tanpa ragu-ragu, menghilang dengan 3 kilatan cahaya putih. Pada saat yang lain bereaksi, mereka yang relatif dekat bergegas ke depan. Tiba-tiba, formasi transportasi mulai berkedip tanpa akhir. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari pembudidaya di aula telah menghilang. Sage Bones tiba-tiba melangkah maju dari kerumunan. Mata Han Li berkilat dengan ekspresi aneh. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Grandmaster Zenith Yin untuk menemukan bahwa Grandmaster Zenith Yin sedang menatapnya dengan maksud yang tidak diketahui. Sangat ketakutan, Han Li buru-buru mengalihkan pandangannya dengan kegelisahan besar di hatinya. Tampaknya Grandmaster Zenith Yin tidak akan membiarkannya pergi. Dalam kesuramannya, Han Li berdiri dan berjalan ke depan. Ketika Grandmaster Zenith Yin melihat tindakan Han Li, mulutnya membentuk seringai aneh. Ini menyebabkan Wu Chou di dekatnya memecah keheningannya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Leluhur yang mulia, Anda tampaknya sangat tertarik pada anak muda itu. Apa ada yang aneh dengannya?" Wu Chou merasa sangat penasaran. Orang itu akan sangat berguna bagiku. Aku hanya membutuhkan sedikit bantuannya.
Grandmaster Zenith Yin menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh, seolah-olah dia tidak mau memberitahu Wu Chou. Wu Chou, yang selalu menerima bantuan Zenith Yin, merasa sangat bingung. Pada saat itu, Awam King Yi, berjubah Konfusianisme batuk ringan dan perlahan berkata, "Kita harus berangkat." Tidak banyak orang yang tersisa di aula. Zenith Yin berhenti sejenak sebelum menyapu pandangannya melewati beberapa kultivator yang tersisa di aula. Dia menjawab dengan senyum tipis, "Tentu saja. Jika kita tidak segera pergi, formasi transportasi akan hilang. Itu hanya akan muncul kembali sebulan lagi." Dengan mengatakan itu, Zenith Yin berubah menjadi awan hitam dan membawa Wu Chou bersamanya. Ketika Awam King Yi dan Men Huzi melihat ini, mereka dengan santai terbang dari pilar batu giok. Adapun wanita cantik itu, dia sudah melompat. Tampaknya dia tidak punya niat untuk berbaur di antara kelompok mereka. Begitu Han Li memasuki formasi transportasi, dia segera muncul di atas bukit kecil yang tandus. Setelah melihat sekeliling, dia terkejut. Dia hanya melihat dua pria dan wanita tidak jauh darinya. Tidak ada jejak pembudidaya lainnya. Ketika pembudidaya wanita melihat Han Li, dia mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Peri Valet Spirit berjalan ke Han Li dengan senyum berseri-seri. Kultivator laki-laki yang bepergian dengannya diangkut ke lokasi yang tidak diketahui. Han Li menertawakan nasib buruknya karena mengalami kesulitan yang menimpanya. Adapun dua lainnya, satu adalah pria tua berpakaian abu-abu sementara yang lain adalah pria bertopeng yang ditutupi jubah hitam. Pria tua itu dengan jelas berdiri sementara kabut hijau gelap berputar di sekitar tubuh pria berjubah hitam itu. Tampaknya pria bertopeng itu adalah seorang pembudidaya iblis Dao. Keduanya berdiri terpisah seolah-olah mereka tidak melihat. Peri Valet Spirit sekarang berjalan menuju Han Li. Ini membangkitkan perhatian keduanya dan membuat mereka melihat Han Li. Tatapan lelaki tua itu ramah dan dia memberi Han Li senyum ramah. Adapun pria berjubah hitam, tatapannya sedingin es. Han Li dengan tenang membalas tatapan mereka tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Pada saat itu, roh peri Valet telah tiba di depan Han Li. Dia berkata dengan sedikit tersenyum, "Saya tidak menyangka akan tiba bersama dengan senior Han. Sepertinya saya harus menyusahkan penatua Han untuk mengawasi saya sebentar. Kalau tidak, akan terbukti cukup sulit bagi saya untuk melewati cobaan ini sendirian." Dengan mengatakan itu, roh peri Valet menutup bibirnya, tampak agak malu. Han Li mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia dengan ragu bertanya, "Kultivasi Lady Valet Spirit telah membuat langkah besar. Selama telah mencapai pendirian yayasan yang terlambat. Tetapi mengapa rekan Daois Valet Spirit datang ke tempat ini? Tempat ini benar-benar berbahaya. Bagaimanapun, bahkan pembudidaya formasi inti akan merasa sulit untuk bertahan hidup di aula surgawi." Meskipun Han Li hanya memiliki firasat tentang aula surgawi, dia memahami beratnya bahaya yang ada di dalamnya. Setelah mendengar pertanyaan Han Li, wajah cantik peri roh ungu mengungkapkan sedikit kepahitan. Dengan nada tak berdaya, dia berkata, "Wanita ini juga tidak ingin datang ke sini. Tapi seperti yang Anda lihat, saya saat ini berada di tahap inti palsu, dan saya ingin mencoba formasi inti sesegera mungkin. Namun, bakat saya sendiri buruk. Pil obat tambahan yang bisa saya kumpulkan sangat sedikit. Faktanya, saya harus membayar harga yang mahal untuk membeli fragmen peta Heaven Void dari orang lain, jadi saya bisa datang ke sini untuk menguji keberuntungan saya. Lagi pula, saya pernah mendengar bahwa obat-obatan spiritual berlimpah di aula Heaven Void. Mungkin surga akan mengawasi saya dan membuat saya menemukan beberapa obat spiritual yang memiliki efek besar terhadap formasi inti. Selain itu, saya sudah memutuskan untuk hanya mencoba percobaan pertama ini." Ekspresi peri roh ungu kemudian menjadi redup, tampak dalam semangat rendah.
Han Li dalam hati menghela nafas dan terdiam. Seandainya dia tidak mempraktikkan teknik revolusi 3 esensi, dan teknik pengembangan hebat, dan memiliki begitu banyak pil obat yang secara paksa meningkatkan peluangnya di formasi inti, dia menduga peluangnya sendiri di formasi inti akan lebih rendah daripada peri valet. Dengan pemikiran itu, Han Li mengembangkan perasaan empati terhadap sesama penderita ini. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, bambu petir surga datang darinya terlepas dari kondisinya dan Sekte Suara Indah mengiriminya sejumlah batu roh setiap tahun. Meskipun tidak banyak, dia berutang budi padanya. Akan lebih baik untuk mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membayarnya. Dengan mengingat hal itu, ekspresi Han Li menjadi santai, dan dia berkata dengan nada acuh, karena saya pergi bersama dengan rekan Daois Peri Roh Ungu, saya mampu memberi beberapa perlindungan. Namun, jika saya benar-benar mengalami situasi tak berdaya, Peri Roh Ungu sebaiknya membuat rencana sendiri untuk melarikan diri. Terima kasih banyak kepada Penatua Han, Peri Roh Ungu memahami bagaimana keadaannya. Saya pasti tidak akan memperlambat Penatua Han. Setelah melihat Han Li setuju, kecantikan roh peri ungu berkembang dan matanya menjadi bercahaya, membuat Han Li terpesona. Segera setelah itu, Han Li menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali dirinya dan buru-buru memalingkan wajahnya. Dengan wajah panas, dia tidak berani menatapnya lebih jauh. Wanita ini bukanlah kecantikan yang tiada taranya, tetapi senyumnya itu sangat indah dan mempesona untuk dilihat. Han Li terkejut. Seandainya teknik pengembangan hebatnya bereaksi, Han Li akan menghapusnya sebagai teknik menawan yang unggul yang telah dia gunakan. Tetapi yang sangat membingungkan, kehilangan kendalinya yang tidak seperti biasanya beberapa saat yang lalu. Han Li dalam hati bergumam, sebelum melihat lagi ke peri roh ungu. Wanita muda itu telah kembali ke penampilannya yang rendah hati dan menawan. Kecantikannya yang sebelumnya sangat memikat dan mempesona telah menghilang. Saat Han Li merasa ragu, pria tua berpakaian abu-abu itu berjalan ke arahnya. Yang ini adalah Geli dari Pulau Gunung Surga. Bolehkah saya tahu nama Anda rekan Daois? Pria tua itu menangkupkan tangannya dengan sangat sopan dan menyapa keduanya. Han Li melemparkan keraguannya ke belakang pikirannya untuk saat ini dan menjawab sambil tersenyum, saya Han Li. Wanita ini adalah roh peri valet Sekte Suara Indah. Orang tua itu tenang setelah mendengar nama Han Li. Tapi begitu dia mendengar kata-kata, Sekte Suara Indah, dan roh valet, dia tidak bisa tidak tercengang. Orang tua ini telah lama mendengar reputasi hebat dari Sekte Suara Indah dan roh peri valet. Saya tidak berharap bahwa saya akhirnya bisa melihat penampilan Anda yang sebenarnya. Betapa beruntungnya. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, matanya mengandung keraguan yang kuat. Jelas bahwa lelaki tua itu terkejut dengan betapa penampilannya berbeda dari reputasi kecantikannya yang luar biasa. Peri Valet Spirit juga melihat ini dan hanya tersenyum. Namun, lelaki tua itu bukan orang biasa. Ekspresinya dengan cepat kembali normal, sebelum berbicara dengan Han Li sambil tersenyum, sejak kita tiba di sini bersama melalui formasi transportasi, itu bisa dianggap takdir. Bukankah lebih baik melakukan perjalanan bersama dan menggabungkan kekuatan kita untuk perjalanan ini? Bagaimanapun, hantu-hantu pendendam tidak akan mudah dilintasi. Saya mendengar bahwa banyak pembudidaya formasi inti telah dimakan oleh hantu percobaan ini, bahkan tidak meninggalkan tulang mereka. Ketika Geli mengatakan kalimat terakhir itu, ekspresinya secara tidak sadar menjadi serius seolah-olah dia tahu banyak tentang aula surgawi. Ketika Han Li mendengarnya berkata, hantu unasaran, dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Sekitar 40 meter dari tebing tanah kecil mereka, dia hanya melihat lautan kabut abu-abu yang tampak tak berujung. Ada hembusan angin jahat yang bertiup dari kabut, samar-samar membawa ratapan dan jeritan hantu.
Mereka yang mendengarnya merasakan hati mereka secara tidak sadar bergetar. Kabut hantu dihalangi dengan kuat untuk mendekati bukit oleh lapisan cahaya putih samar yang mengelilinginya. Jika bukan ini masalahnya, Han Li dan yang lainnya akan terlalu sibuk berurusan dengan hantu liar dan jiwa kesepian yang dibawa oleh kabut. Setelah melihat ini, Han Li mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kabut yang bergulir sepertinya menyembunyikan sesuatu, tapi Han Li merasa tidak percaya karena itu sama sekali tidak menyerupai aula utama. Itu lebih seperti pedesaan terpencil. Pada saat itu, peri roh ungu menyela dirinya ke dalam percakapan dan berbicara dengan sangat khawatir. Saya juga mendengar bahwa percobaan pertama ini, hantu penganggu, awalnya tidak terlalu sulit. Tetapi karena semakin banyak pembudidaya jatuh ke kabut hantu, itu menjadi semakin berbahaya. Kebencian berat yang dibawa oleh para pembudidaya yang jatuh telah mengubah mereka menjadi jiwa jahat yang kuat setelah kematian. Mereka sangat membenci kami para kultivator yang menantang aula. Mereka tanpa henti dan tidak akan menghentikan pengejaran mereka sampai buruan mereka mati, mengakibatkan banyak kematian kultivator dalam percobaan ini setiap kali aula Heaven Void dibuka. Selain itu, saya mendengar bahwa dalam pembukaan aula Heaven Void sebelumnya, sekelompok pembudidaya di hantu-hantu penasaran, melihat Raja Hantu yang sepenuhnya hidup. Raja Hantu. Han Li membelai dagunya dan mengungkapkan sedikit kejutan. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami perbedaan kultivasi di antara hantu, dia tahu bahwa Raja Hantu peringkat roh jahat setara dengan pembudidaya formasi inti terlambat. Penambahan kecerdasannya hanya membuat musuh ini semakin merepotkan. Melihat Han Li masih memasang ekspresi terkejut, Geli melanjutkan, meskipun tidak ada peluang besar untuk bertemu Raja Hantu ini, akan lebih aman untuk bepergian bersama. Saya mungkin sudah tua, tetapi saya masih tidak ingin jatuh di sini dan bergabung dengan kabut hantu sebagai roh jahat. Ketika peri Violet Spirit mendengar ini, dia tetap diam. Karena dia sangat cerdas, dia mengerti bahwa dia tidak mengajukan proposal kerjasama karena dia adalah seorang pembudidaya pendiri yayasan. Dia mengarahkan tawaran itu ke Han Li, dia dengan patuh berdiri di sisi Han Li tanpa sepatah kata pun. Han Li tersenyum pada lelaki tua itu. Dia tidak segera menjawabnya dan malah mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam itu, dengan tenang bertanya kepadanya, rekan Taois Ge tidak bertanya pada saudara itu. Apakah dia tidak mau bekerja sama? Ketika Han Li menyebut pria berjubah hitam itu, wajah Ge Li langsung menjadi tidak sedap dipandang. Tapi setelah beberapa saat ragu, dia mendengus kesal, Jangan bicara tentang Taois iblis itu. Ketika saya menyelesaikan teleportasi saya dengan ramah mengangkat topik kerjasama dengannya hanya untuk diberitahu agar tersesat. Jika temperamen orang tua ini tidak ramah, saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang tua itu mengungkapkan kemarahan besar setelah dia mengatakan ini. Han Li tetap diam dan merasa tertarik pada pria berjubah hitam ini. Dia menoleh ke arah pembudidaya iblis Dao dan berteriak, apakah rekan Daois tertarik untuk bergabung? Jika kita bekerja sama, kita mungkin memiliki peluang melawan iblis peringkat Raja Hantu jika kita menghadapinya. Suara Han Li tidak keras, tapi terdengar sangat jelas. Tapi setelah mendengarnya, dia hanya melirik mereka dengan ekspresi dingin sebelum dengan acuh memalingkan kepalanya, mengabaikan ajakan Han Li. Rekan Taois Han, saya tidak salah bicara. Orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Mari kita bertiga berangkat. Pria tua itu dengan dingin mendengus ke arah pria berjubah hitam itu. Sepertinya dia cukup terhina oleh penolakan sebelumnya. Han Li samar-samar tersenyum, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, roh peri Violet berteriak kaget. Han Li mengikuti pandangannya dan melihat pria berjubah hitam itu melangkah ke arah kabut hantu seolah-olah ingin menantang ujian sendirian. Han Li dan dua lainnya memandang dengan takjub. Tetapi segera setelah itu,
Geli mencibir dengan jijik, orang ini benar-benar ingin membawa kehancurannya sendiri. Berani menyerang melalui kabut hantu kemungkinan besar akan menemui kegagalan. Han Li tidak memperhatikan ejekan mengejek pria tua itu dan menatap setiap gerakan pria berjubah hitam itu dengan mata menyipit. Dia percaya bahwa pria itu tidak bunuh diri, tetapi dia sangat percaya diri pada metode tertentu yang dia miliki. Pria berjubah hitam itu berjalan ke batas antara penghalang cahaya putih dan kabut hantu dan dengan tenang mengangkat lengan bajunya. Sinar cahaya hijau melesat keluar dan mendarat di depannya. Itu adalah binatang roh halus yang tampak mirip dengan monyet. Monyet kecil ini tingginya hanya sekitar 1 kaki dengan bulu hijau gelap yang bersinar redup. Terutama, hidungnya menonjol ke ukuran yang luar biasa besar seolah-olah memenuhi setengah dari tingginya. Ternyata benar-benar aneh. Han Li tercengang dengan penampilannya. Ketika lelaki tua di sampingnya melihat ini, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat berubah. Ini adalah jiwa yang menangis. Dia memiliki binatang roh seperti itu. Tidak heran dia begitu sombong. Orang tua itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Peri Violet Spirit memiliki ekspresi yang sama saat melihat monyet kecil itu. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, binatang jiwa menangis. Binatang aneh macam apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kata-kata Han Li membawa peri Violet Spirit kembali ke akal sehatnya. Dia kemudian buru-buru memberikan penjelasan kepada Han Li. Binatang jiwa menangis bukanlah binatang roh yang secara alami datang ke dunia ini. Itu adalah makhluk hidup yang disempurnakan oleh Sekte Iblis Dao rahasia dari binatang roh dan jiwa iblis. Meskipun biasanya tidak banyak digunakan, ia memiliki kemampuan bawaan untuk mengkonsumsi hantu dan jiwa. Terlepas dari apakah mereka hantu iblis atau jiwa jahat, mereka akan diserap dengan mengendus ringan hidungnya. Setelah terkandung untuk waktu yang singkat, itu akan disempurnakan menjadi ketiadaan. Mereka benar-benar tangguh. Peri Violet Spirit berbicara dengan kekaguman. Namun, nada suara Peri Violet Spirit berubah, dan dia dengan lembut menghela nafas. Apa itu? Han Li kesal dengan pemberhentiannya yang tiba-tiba. Saat Geli menatap sosok pria berjubah hitam yang menghilang, dia berkata dengan ekspresi rumit, namun, teknik penyempurnaan binatang ini hanya dimiliki oleh sekte rahasia itu. Seni jahat yang mengganggu surga ini berdarah dan memiliki peluang kegagalan yang tinggi. Dikatakan bahwa binatang itu hanya muncul pada saat perselisihan besar di dunia kultivasi. Perselisihan besar di dunia kultivasi setiap kali terlihat. Han Li hanya bisa mencibir. Han Li mengejek dan berkata, bahkan jika binatang itu tidak terlihat, laut bintang yang tersebar akan tetap mengalami kekacauan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa binatang ini dapat membawa bencana? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.